Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Dan sebelum Bapak pamit, Ibunda Mas Edi mengatakan, "Ku beritahu dulu, Edi pasti punya alasan untuk nolong kamu. Nanti ku kabari lagi ya." Dan Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat Bapak mengunci pintu kamar Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya Bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama kemudian, Bapak pergi berpamitan kepada Ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi ini yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu pun mengangguk. Lalu suara motor Bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat Ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta Isti mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba Ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Mina tetangganya. Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar sementara Ibu pergi bersama dengan Isti. Hanif pun mengangguk, lalu melihat Ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu kamar. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya seorang diri. Di dalam kamar Ibu tidak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas. Sampai ketika suara kecepak saat seorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat Ibu berjalan. Dan semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali, pikirnya. Namun anehnya, saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur. Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Sendirian. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan, gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangan terasa sangat dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan. Tapi rupanya tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif lalu berhenti sebentar, menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal. Sebelum prak, suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika itu, Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, ada seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Apa sih? Sewek? Ya itulah. Ia membungkuk,
Lalu lebih tepatnya memang bungkuk sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan. Dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Dan ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama, yaitu khawatir. Tak lama setelahnya, Bapak meraih gelas air dari meja meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berkata, "Dok, kamu ngapain tidur di dapur sendirian?" Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu, serta ingin berbicara dengan dirinya, namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu lalu pergi. Tak lama, Isti bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit rumah saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya apa? Kamu kok ngomong ada Mas Edi? Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Memangnya Mbak ngomong kayak gitu?" Isti pun mengangguk. "Gak cuma itu Mbak. Mbak juga ngomong, katanya ada bude masuk membawa anaknya, mondar-mandir di depan kamar. Terus Bapak tahu?" Isti yang menatap Hanif menggeleng. Siang selepas duhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? "Masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya gak sungkan buat mencelakai siapapun. Tapi dilihat dulu aja ya. Bila memang sudah gak bisa dibendung, kalian berangkat ke desa ini. Dan mohon maaf, desanya tidak bisa saya sebutkan." Hanif hanya bisa mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan. Tercium langu dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setampah besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengebolkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tampah. Tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu. Namun, bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karoh yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif minta penjelasan lebih untuk apa benda seperti ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif sebenarnya tak percaya, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun di beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam maghrib tiba, seperti biasa. Setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur.
Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tampah yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya untuk apa benda seperti ini. Tak lama, Hanif menyadari Isti sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya. Di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pade dan Bude pergi dari rumah ini.